Shalom anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Nah hari ini tanggal 1 Maret 2021 kita belajar tema 7, subtema 2 PB3. Mata pelajaran bahasa Indonesia masih mengenai jenis-jenis karya non-fiksi. Nanti di video penjelasan ibu berikan ya, ibu ulangi lagi. Lalu PKN masih mengenai mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Nah itu nanti tidak ibu berikan. Lalu IPS mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama di Indonesia. Nanti ibu berikan karena materinya itu belum selesai kelanjutannya ya. Nah nanti kita awali dengan doa bersama. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang hari. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami mohon ampun buat segala dosa kami ya Bapa. Hapuskanlah dosa kami agar tidak terhalang berkat kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan BDR. Kami mohon berkatilah kami. Berikanlah kami kepintaran agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Tuhan, kami mohon jangan biarkan kami untuk putus asa BDR ya Tuhan. Buatkanlah kami semangat lagi untuk BDR. Dan kami mohon ya Tuhan, segerakanlah selesaikanlah COVID-19 ini supaya kami boleh belajar lagi di sekolah seperti biasanya. Dan kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu ya Tuhan, sekolah kami baru-baru ini mengalami peristiwa yang luar biasa. Kami mohon ya Tuhan, jagalah sekolah kami, lindungilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-Mu ini ya Tuhan, karena sekolah kami adalah rumah kedua di mana tempat kami mendapatkan ilmu ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Kami mohon terimalah doa anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah baik anak-anak ibu akan menjelaskan kembali mengenai jenis-jenis non-fiksi. Secara umum non-fiksi itu terbagi dua. Yang pertama non-fiksi murni, ini dia, yaitu buku yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang dimaksud dengan autentik ini yang tepat, yang sudah benar informasi yang didapat, itu dia. Nah contohnya pada karya non-fiksi murni ini makalah. Nah makalah ini dia bentuk laporan yang membahas sebuah permasalahan, terlebih dahulu dianalisis, dicari tahu dulu informasinya ke lapangan, supaya laporan yang akan diberikan itu sudah tepat, sudah benar, tidak ada kesalahan lagi, tidak ada keraguan lagi. Itu dia makalah, bentuk laporan beberapa lembar halaman. Nah pada makalah ini nak, laporannya itu atau orang yang mengerjakannya ini boleh individu, boleh dalam bentuk kelompok ya. Yang kedua non-fiksi kreatif. Nah non-fiksi kreatif ini berawal dari data yang otentik, data yang benar, kemudian pengembangannya berdasarkan imajinasi, hayalan, yang umumnya pada bentuk novel, puisi, prosa. Nah kalau dia non-fiksi kreatif ini digabungkan dari data yang sudah ada, lalu digabungkan dengan imajinasi, hayalan yang kita miliki. Nah contohnya itu novel, puisi, prosa. Berarti dia penggabungan berupa hayalan ya nak ya. Jadi maksudnya kalau kamu mau membuat sebuah puisi bertemakan tentang sekolah kamu, berarti terlebih dahulu
kamu cari tahu dulu data-datanya tentang sekolah kita, misalnya jumlah gurunya, siswanya, bagaimana fisik sekolahnya. Nah, itu dia data otentik. Nah, setelah itu kamu kembangkan dengan imajinasi kamu tuangkan dalam bentuk tulisan sehingga terjadilah kamu membuat sebuah puisi. Itu dia ya. Nah, itulah mengenai jenis-jenis non-fiksi. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPS mengenai keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia, melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu tentang suku bangsa. Nah, ini difokuskan mengenai lingkungan tempat tinggal ya. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa dan tradisi lainnya. Nah, sebagai contoh mengenai pemakaman. Kalau seseorang yang lagi meninggal, kalau tradisi kita mayat tersebut dimakamkan di dalam tanah. Nah, Ibu memberikan contoh itu dengan Toraja, di daerah Toraja. Nah, budaya mereka jikalau ada yang meninggal, mayatnya itu dikubur diletakkan di dalam goa, tidak di dalam tanah. Begitu juga dengan daerah Bali, kalau ada seorang yang meninggal, mayatnya itu tidak ditanam di dalam tanah tapi dibakar. Itu disebut dengan namanya ngaben, itu ya. Untuk mengetahui kebudayaan daerah Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri tiap budaya daerahnya. Ciri khas kebudayaan daerah terdiri atas bahasa, adat istiadat, lalu sistem kekerabatan, kesenian daerah dan ciri badaniah atau disebut dengan fisik ya ya. Selanjutnya lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Jawa dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah. Nah, sementara rumah-rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut dengan rumah panggung. Alasan orang membuat rumah panggung yaitu untuk menghindari banjir dan menghindari binatang buas. Lalu kolong rumahnya itu biasanya dimanfaatkan untuk memelihara ternak dan menyimpan barang. Keanekan ragaman ini dapat terlihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat. Nah, mungkin anak-anak ibu dari beberapa, kalau misalnya kamu pulang kampung di kampung orang tuamu, mungkin ada keluargamu yang masih menggunakan rumah panggung. Nah, dengan beberapa alasan ibu berikan tadi, sebagian mungkin ada yang juga alasannya seperti itu, dan mungkin ada juga yang beralasan kenapa digunakan rumah panggung agar orang yang tinggal di situ tidak merasa kedinginan. Itu dia alasannya juga ditambah ya nak ya. Nah, berikutnya ibu akan memberikan contoh. Ini ada rumah daerah dari Sumatera Utara namanya rumah Bolon. Lalu ini ada rumah Gadang yaitu Minangkabau Sumatera Barat. Lalu itu ada rumah Joglo dari Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Lalu rumah Lamin yaitu dari Kalimantan Timur. Itu ibu berikan sebagian ya nak ya. Nah, suku bangsa, setiap suku bangsa mempunyai upacara adat dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan. Nah, misalnya upacara-upacara kelahiran, penerimaan menjadi anggota suku, perkawinan, kematian dan lainnya. Nah, nama dan bentuk upacara itu menandai juga peristiwa kehidupan itu berbeda-beda dalam masing-masing suku. Begitu juga kita pada saat upacara pernikahan, lalu misalnya upacara kematian. Nah, setiap suku itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya kita dengan budaya orang lain itu misalnya
budaya kita ada yang budaya Simalungun. Pasti caranya, upacara adatnya akan berbeda dengan budaya misalnya Karo, lalu budaya Toba, Pak, Mandailing dan sebagainya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh, ada gambar budaya dalam adat yaitu namanya Mitoni. Nah, ini berasal dari suku Jawa. Selanjutnya ini adat namanya, upacara adat namanya Serentaun. Nah, ini dari Sunda. Lalu ini ada namanya Kasodo. Ini namanya Kasodo berasal dari Tengger. Nah, yang terakhir yaitu Ngaben. Ngaben ini berasal dari Bali. Nah, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, itu harus kita pahami. Nah, demikianlah materi mengenai keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia, dikhususkan tentang lingkungan tempat tinggal. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi. Untuk tugas kamu yang pertama itu mata pelajaran IPS nomor 1. Apa nama rumah adat di daerahmu? Tanda tanya. Yang kedua, bagaimana bentuk rumah adat itu? Tanda tanya. Yang ketiga, apa bahan pembuatnya? Tanda tanya. Yang keempat, apa keunikannya? Tanda tanya. Nah, jadi untuk nomor 1, 3, dan 4 kamu menjawabnya dengan tulis tanganmu sendiri. Kalau dia nomor 2 itu kan minta bentuk rumah, berarti kamu print aja dari internet, kamu tempelkan ya nak ya. Itu dia. Lalu tugas yang kedua, mata pelajaran PKN, kamu mencari asal provinsi dan keunikan rumah yang Ibu berikan, nama-nama rumah yang Ibu berikan ya. Yang pertama, rumah adat Baileo ya. Rumah adat Baileo. Di bawahnya kamu buat asal provinsi (2) ini. Lalu keunikannya (2) ini. Itu ya. Rumah adat Baileo ya. Asal provinsi ini, keunikannya ini. Lalu gambar rumahnya kamu cari di internet, kamu tempel. Itu dia. Yang kedua, rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi. Kamu cari di internet, kamu potong, kamu tempel, lalu buat asal provinsi ini, keunikannya ini, gitu ya. Yang ketiga, rumah adat Honai. Rumah adat Honai. Buat gambarnya juga, tempel, lalu buat di bawahnya asal provinsi, lalu di bawahnya lagi keunikannya. Itu saja, 3 rumah saja Ibu minta. Nah, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Ibu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita dan tugas kamu. Tuhan memberkati. Shalom.